Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Hud ayat 15 dan 16. Fenomena beramal soleh dengan tujuan untuk memperoleh harta banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Mereka gemar melakukan puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis dan lainnya, namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan. Ada juga yang gemar bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanya untuk menguatkan badan. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, tetapi niat di dalam hati sejatinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi semata. Jika demikian, mereka termasuk orang-orang yang tercela sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa atau salat malam, namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasannya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan baginya dunia yang ia cari. Namun amalannya akan sia-sia dan lenyap di akhirat nanti, karena ia hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, ia juga termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini juga dikatakan oleh Mujahid, Ad-Dhahhak dan selainnya. Qatadah mengatakan, barang siapa dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu ia cari dengan amal solehnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, ia tidak akan memperoleh kebaikan apapun sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, ia akan mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Tafsir Ibnu Katsir surat Hud ayat ke-15 dan 16. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa seorang beribadah dan beramal hanya untuk menggapai dunia? Jika seorang beramal untuk mencari dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Jika sholat tahajudnya, puasa Senin Kamisnya yang ia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan ia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa balasannya di akhirat? Sungguh, di akhirat ia akan merugi. Ia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari dunia. Lalu, bagaimana dengan orang yang beramal dan ikhlas hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Di akhirat ia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-20. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya
nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bagian di akhirat. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mencari keuntungan di akhirat, maka kami akan menambahkan keuntungan itu baginya, yaitu kami akan kuatkan, kami beri nikmat padanya karena tujuan akhirat yang ia harapkan. Kami pun akan menambahkan nikmat padanya dan kami balas setiap kebaikan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga kelipatan yang begitu banyak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, jika yang ingin dicapai adalah dunia, dan ia tidak punya keinginan menggapai akhirat sama sekali, maka balasan akhirat tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Dan dunia pun akan diberi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jika Allah kehendaki, dunia dan akhirat sekaligus tidak akan ia peroleh. Orang seperti ini hanya merasa senang dengan keinginannya saja. Namun, akhirat dan dunia akan lenyap seluruhnya dari dirinya. Pendengar yang budiman, tahukah Anda apa tanda seorang yang beramal hanya ingin mencari dunia? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya rudiya, wa in lam yu'ta lam yarda, ta'isa wantakasa." Celakalah hamba dinar, dirham, pakaian yang terbuat dari wol, atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Jika diberi, dia pun ridha. Namun jika tidak diberi, ia tidak ridha. Ia akan celaka dan akan kembali binasa. Itulah tanda seorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika ia diberi kenikmatan dunia, ia ridha. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, ia akan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha saya belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amal solehnya. Pendengar yang budiman, dari ayat dan hadis yang telah dipaparkan, kita tahu bahwa betapa meruginya orang-orang yang beramal hanya untuk tujuan duniawi semata. Mereka tidak mendapatkan pahala di akhirat. Mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat. Akan tetapi justru memperoleh siksa api neraka. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia menganugerahkan keikhlasan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.